Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian selalu sehat dan tetap bahagia belajar di rumah. Hari ini kita akan memulai materi baru yaitu menelaah struktur teks cerpen. Baiklah, mari kita ulas terlebih dahulu pengertian dari cerpen. Cerpen menurut KBBI adalah cerita yang mengisahkan satu topik, tidak lebih dari 10.000 kata, memberikan kesan dominan dan memusatkan pada satu tokoh. Cerpen termasuk teks naratif. Tujuannya adalah menghibur dan mendidik sehingga apa yang diceritakan dalam cerpen bisa kita ambil pelajaran atau hikmah sehingga kita bisa menjadi lebih baik. Dapat berupa cerita fiksi atau cerita yang berasal dari hayalan atau cerita non-fiksi atau cerita yang terjadi sehari-hari atau bukan hayalan ataupun perpaduan antara cerita fiksi dan non-fiksi. Hayalan yang dipadu dengan kenyataan yang bisa kita lihat sehari-hari. Selanjutnya saya akan mengulas struktur teks cerpen. Struktur teks cerpen terdiri dari orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang orientasi. Orientasi adalah penentuan peristiwa yang berupa pengenalan tokoh dan karakter tokoh serta latar. Kemudian, rangkaian peristiwa adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam cerpen yang mendukung topik cerpen. Kemudian yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi adalah konflik atau masalah yang muncul hingga mencapai puncak konflik yang ada di dalam cerpen. Yang terakhir adalah resolusi. Resolusi adalah penurunan masalah sampai dengan adanya solusi atau penyelesaian permasalahan dalam cerpen. Kita mencoba latihan untuk menelaah struktur teks cerpen Pohon Keramat yang saya tampilkan berikut ini. Pada bagian pertama atau paragraf pertama dari cerpen Pohon Keramat bisa kita baca, di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar. Disebut gunung barangkali tidak tepat karena areanya terlalu kecil, lebih tepatnya disebut bukit. Tapi penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan Gunung Beser. Pada bagian tersebut tampak adanya pengenalan tempat, yaitu ada kutipannya di sebelah barat kampung. Ada gunung yang tidak begitu besar. Kemudian dilanjutkan pada akhir paragraf, penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan Gunung Beser. Artinya di situ adanya orientasi yang berupa pengenalan latar tempat. Itu Gunung Beser sebagai latar tempat cerpen tersebut. Selanjutnya kita akan baca pada paragraf berikutnya. Adakah pengenalan latar tempat lagi? Nah, pada paragraf berikutnya masih menjelaskan pengenalan latar tersebut, kemudian dilanjutkan dengan pengenalan tokoh, yaitu pada paragraf kedua. Konon saat pendudukan Belanda di kampung saya ada seorang maling budiman, seperti Joko Sembung dari Cirebon atau Robin Hood dari Inggris. Maling budiman itu sering merampok harta milik Belanda atau orang-orang kaya yang tidak loyal kepada rakyat yang menderita. Artinya di situ dikenalkan tokoh, yaitu tokohnya adalah maling budiman. Lanjut pada paragraf berikutnya, sekali waktu maling budiman selalu menutup wajahnya saat merampok dan menyantuni rakyat. Kemudian lanjut lagi, Jaya Sakti, begitu nama si maling budiman itu, lari ke Gunung Beser dan bersembunyi. Pada paragraf tersebut tampak jelas nama tokohnya yaitu Jaya Sakti. Selanjutnya tampak di situ ada pengenalan peristiwa, yaitu adanya peristiwa yang menjelaskan di situ selama bertahun-tahun penduduk Belanda dan centeng-centeng Demang mengepung Gunung Beser, tapi Jaya Sakti tidak pernah menyerah. Artinya di situ ada pengenalan peristiwa, yaitu peristiwa terkepungnya Jaya Sakti oleh Belanda, tetapi Jaya Sakti tetap tidak menyerah. Selanjutnya pada paragraf berikut ini tampak sudah adanya komplikasi atau masalah muncul dalam cerpen.
yaitu tampak pada paragraf berikut ini. Kekeringan di musim kemarau dan banjir-banjir kecil di musim hujan tidak asing, tapi para penduduk tidak menyerah. Alam harus ditaklukkan. Kipas angin dan kulkas menjadi kebutuhan di musim kemarau. Bendungan-bendungan kecil dibangun untuk menanggulangi musim hujan. Tampak sekali pada paragraf tersebut sudah mulai muncul masalah, yaitu kekeringan di musim kemarau dan banjir-banjir kecil di musim hujan. Konflik batin juga muncul pada cerpen ini, yaitu tampak pada kutipan kalimat berikut. Tiba-tiba saya merasa bahwa persahabatan dengan alam menghilang dari kamus kampung saya. Lanjut pada paragraf berikutnya, paragraf selanjutnya menjelaskan bahwa konflik semakin meningkat dan memuncak, tampak pada kutipan kalimat berikut. Perlawanan terhadap alam itu berakhir ketika tahun yang oleh peneliti disebut El Nino itu tiba. Kekeringan membakar kampung saya. Banyak bangunan dan lahan yang hangus. Dan saat musim hujan tiba, banjir besar melanda. Rumah-rumah hanya kelihatan atapnya. Saya sedang duduk di atas rumah ketika bangunan puluhan perahu itu tiba. Di situ tampak jelas bahwa masalah semakin memuncak sampai akhirnya lahan hangus dan banjir melanda. Paragraf terakhir tampak adanya resolusi atau penyelesaian masalah, yaitu pada kutipan kalimat berikut. Saya hanya bisa mencatat peristiwa-peristiwa itu tanpa mengerti apa yang telah terjadi. Seperti kebanyakan remaja di kampung saya kebingungan dengan banyak peristiwa. Saya merasa bahwa keinginan saya hanya satu, yaitu bermain gitar dan berteriak sepuas-puasnya. Selanjutnya, tugas kalian adalah menelaah struktur cerpen Pohon Keramat seperti yang sudah saya ulas ke dalam tabel berikut ini. Silakan ditulis bukti kutipan dalam cerpennya dengan membuka buku paket tentang cerpen Pohon Keramat. Silakan mengerjakan sesuai contoh berikut ini. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan melalui WA Bu Nina. Selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.